Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-13 di mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan responsi terhadap bab 6 mengenai kesalahan. Jadi, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kesengajaan, dolus atau offset. Lalu yang kedua itu kealpaan, disebut dengan culpa. Nah, lalu ada unsur-unsur kesalahan. Yang pertama itu ada kemampuan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Lalu yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Nah, lalu ada pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Nah, lalu di sini ada corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Lalu yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Nah, lalu di sini ada teori apa boleh buat atau Inkaufmann teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Lalu yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Nah, lalu di sini ada sifat kesengajaan. Yang pertama itu kesengajaan berwarna dan yang kedua itu kesengajaan tidak berwarna. Nah, lalu ada jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama itu dolus determinatus, lalu yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, yang kelima Weber's dolus generalis, yang keenam dolus indirectus, yang ketujuh dolus premeditatus, dan yang kedelapan itu dolus repentinus. Nah, lalu ada kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati. Lalu unsur-unsur kealpaan, yang pertama pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Lalu yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Nah, lalu ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, yaitu kealpaan berat. Lalu yang kedua, kealpaan ringan. Yang ketiga, kealpaan disadari. Dan yang keempat, pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, lalu ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama itu sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Lalu yang kedua, sistem normatif, yaitu menilai. Dan yang ketiga, sistem deskriptif normatif, gabungan antara yang pertama dan yang kedua. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang disadarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.